adalah proses mengumpulkan data numerik terhadap suatu objek, sedangkan penilaian adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan tes adalah instrumen untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau pengetahuan seseorang. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu proses penilaian secara menyeluruh terhadap suatu program atau kegiatan. Nah, adapun contoh dari pengukuran itu sendiri seperti mengukur tinggi badan anak menggunakan penggaris. Dan adapun contoh dari penilaian seperti menilai sejauh mana kinerja siswa dalam mengerjakan soal matematika. Dan adapun contoh dari tes seperti tes kemampuan berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, adapun contoh dari evaluasi itu sendiri adalah efektivitas program pelatihan karyawan. Continue, yang artinya hasil evaluasi sewaktu-waktu harus selalu dihubungkan dengan hasil evaluasi sebelum-sebelumnya, sehingga nanti akan mendapat gambaran mengenai perkembangan dari peserta didik. Yang kedua, adanya kooperatif, yang artinya guru dalam melakukan kegiatan evaluasi hendaknya senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua, peserta didik, guru-guru lainnya, ataupun kepala sekolah, sehingga semuanya merasa puas dengan hasil evaluasi nanti dan juga merasa dihargai. Yang ketiga ada komprehensif, yang artinya guru dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek harus secara menyeluruh seperti peserta didik. Maka guru dalam melakukan evaluasi kepada peserta didik tersebut harus secara menyeluruh dalam berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Yang ketiga ada adil dan juga objektif, di mana guru dalam melakukan evaluasi harus adil tanpa memilih kasih. Nah, evaluasi tersebut ini harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, sehingga nanti dapat adanya kesimpulan akhir. Dan juga yang terakhir yaitu ada praktis, di mana guru dalam membuat alat evaluasi harus gampang digunakan dan juga mudah dipahami, sehingga nanti mempermudah guru yang menggunakan alat evaluasi tersebut ataupun orang yang menggunakan alat evaluasi tersebut dalam menggunakannya. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif biasa digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar setelah selesai mengajarkan suatu unit pelajaran tertentu. Yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ditujukan untuk menentukan angka ketercapaian siswa atau hasil belajar siswa. Nah, evaluasi formatif ini biasa digunakan setelah guru melaksanakan suatu pengajaran tertentu yang diprogramkan selama satu semester. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi penempatan, di mana evaluasi penempatan ini ditujukan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini ditujukan untuk memecahkan kesulitan belajar pada siswa tertentu. Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum awal pembelajaran agar dapat mengetahui kemampuan awal pada peserta didik. Yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran sehingga dapat memantau perkembangan pada peserta didik dan memberikan umpan balik. Yang ketiga yaitu adanya evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran atau pada saat pembelajaran selesai agar dapat mengevaluasi hasil akhir. Tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui bukti mengenai kegiatan suatu proses pembelajaran pada taraf perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang tertentu. Evaluasi ada yang bersifat mikro dan makro. Evaluasi yang bersifat mikro sasarannya adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperbaiki pada bidang pendidikan. Sedangkan evaluasi makro biasa digunakan pada tingkat kelas untuk mengetahui pencapaian belajar pada peserta didik.
Fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik meliputi memperbaiki proses pembelajaran, menilai pencapaian tujuan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Sedangkan bagi siswa, evaluasi pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk prestasi, motivasi, serta arahan pembelajaran lebih lanjut. Adapun klasifikasi evaluasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis. Yang kedua, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didaktik. Dan yang ketiga, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan administratif. Adapun prosedur dalam evaluasi pembelajaran itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan analisis akhir, seperti perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan pemilihan metode evaluasi, sedangkan pelaksanaan dilakukan dengan pemberian tes atau observasi, dan analisis akhir dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Tes adalah alat atau prosedur untuk menyelesaikan tugas. Nah, biasanya tes ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan serta pemahaman seseorang. Nah, adapun contoh dari tes ini seperti pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang diberikan kepada peserta didik dan akan dijawab oleh peserta didik tersebut. Sedangkan non-tes adalah suatu teknik penilaian untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang keadaan peserta didik. Nah, biasanya teknik non-tes ini meliputi seperti observasi, wawancara, ataupun kuesioner.